Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, teman-teman, apa yang kita tunggu-tunggu, apa yang kita harapkan ya, eh, salah seorang pengamat yang kita tunggu-tunggu itu, yaitu siapa lagi kalau bukan Bung Toel, akhirnya angkat bicara, teman-teman. Seperti apa komentar dari Bung Toel yang kita tunggu-tunggu itu, apakah dia mengkritik atau malah membela? Nah, kita lihat ya, teman-teman. Oke, tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, kita lihat videonya. Kalau jujur, lawan Korea Selatan kalah 0-1 sebetulnya nggak jelek-jelek amat gitu loh. Wah, Nggak jelek-jelek amat kalau lawan Korea Selatan kalah 0-1. Tapi apa ujung reaksi yang saya lihat, saya diamkan 2-3 hari termasuk serangan ke saya? Adalah sikap emosional, sentimen, dendam, masa lalu. Dendam periode kemarin yang muncul. Gitu. loh, katanya ini dendam, teman-teman. Dendam apa ini? Bukan dendam, tapi para netizen mempertanyakan kemana Bung Toel waktu Sintayong dulu. Kalau misalnya habis main itu, jangankan kalah, menang pun masih dikomentari gitu, masih banyak komentar-komentar yang pedas gitu kepada Sintayong. Tapi sekarang setelah Sintayong tidak melatih dan dilatih oleh pelatih dari Belanda, kenapa dia tidak berkomentar, kenapa tidak berkritik? Kan itu yang dipertanyakan, bukan sentimen atau apa. Nggak ada apresiasi pada pemain, tidak ada apresiasi pada pelatih gitu loh. Loh, kenapa Bung Toel harus apresiasi pelatih yang sekarang? Sementara Bung Toel harus pada pelatih Orde Lama meneriakan kritik untuk kemudian mundur dan dipecat. Oke, saya jelasin. Menurut saya adalah logika yang salah, logika sepak bola dan argumen sepak bola yang ngawur. Kalau timnas U23 ini dibandingkan dengan timnas U23 periode sebelumnya yang lolos ke putaran final. Nggak bisa digebyah uyah, nggak bisa di apple to apple kan, karena ini ke U23 artinya ada generasi yang berbeda yang bermain antara pelatih terdahulu dengan pelatih sekarang, Gerard Van den Berg gitu loh. Jadi kalau membandingkan, wah sekarang kegelapan tidak lolos Piala Asia gitu loh, dibandingkan dengan kemarin yang lolos Piala Asia, itu logika sepak bola yang menurut saya kurang data, kudet kata anak-anak sekarang gitu loh. Kenapa begitu? Jadi nggak bisa membandingkan satu generasi timnas yang kemarin dengan generasi timnas yang ini. Setiap generasi punya kualitas yang berbeda. Kan begitu. Gitu loh. Ini kelompok umur 23, kemarin kelompok umur 23. Tapi catat ya, periode lalu ketika lolos ke Piala Asia 2024, berapa lama pelatih periode lama itu menangani tim? Dia sudah menangani tim di Indonesia sejak 2020. 20, 21, 22, 23, artinya baru memasuki tahun keempat lah timnas U23 lolos ke Piala Asia 2024. 20, 21, 22, 23. Jadi 4 tahun menangani tim lolos ke Piala Asia 2024 U23 di Qatar. 4 tahun, memasuki 4 tahun. Gitu. Gerard Van den Berg baru menginjakan kaki di Indonesia sejak Januari lah. Hitung Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 8 bulan. Bagaimana Anda membandingkan yang 4 tahun dengan yang 8 bulan gitu loh, menangani tim nasional? Ini mah bukan kritikan ya, itu namanya pembelaan. Membela Gerard Van den Berg yang dianggap gagal lolos ke Piala Asia U23 ini. Ini bukan kritik, teman-teman. Ini hanya membela ya. Ini membela si pelatih yang sekarang. Harusnya dia profesional lah, kalau memang dia itu seorang profesional ya. Harusnya memberikan kritik aja, apapun isi kritikannya. Yang penting dia bisa membangun sepak bola Indonesia. Kalau misalnya dia dibela-belaan seperti itu, kapan Indonesia akan maju ya, kalau pelatihnya selalu dibela oleh orang-orang seperti ini, teman-teman. Lanjut.
Pengamat kacamata kehabisan alasan membela pelatih Belanda. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Pengamat kacamata membela Gerard van den Burg yang gagal membawa Indonesia ke Piala Asia U23. Dengan pede dan bangga dia menjelaskan dengan video yang panjang. Berdasarkan data katanya. Dan inti dari yang dia jelaskan adalah tidak adil membandingkan Gerard van den Burg yang baru 8 bulan menangani timnas U23 dibandingkan dengan Sintayong yang menangani timnas U23 selama 3 tahun baru lolos Piala Asia. Iya, kalau pendapatku pengamat kacamata ini kehabisan alasan. Dia kehabisan alasan dan tidak punya alasan lain, sehingga alasannya adalah Gerard van den Burg baru 8 bulan. Nah, aku akan bantah data si pengamat kacamata ini dengan data juga. Kim Sang-sik, dia melatih timnas senior Vietnam, tapi juga melatih timnas U23 Vietnam. Jadi waktu dia sama waktu Van den Burg menangani timnas U23 sama. Debutnya sama Van den Burg sama-sama di Piala AFF U23. Tapi Kim Sang-sik juara, Van den Burg gagal. Di kualifikasi Piala Asia, Kim Sang-sik lolos Vietnam Piala Asia. Lolos Vietnam, lolos. Sama-sama baru 8 bulan. Tapi Van den Burg gagal. Mau yang lebih jelas lagi datanya? Pelatih U23 Thailand, Tawachai Damrong Rakul. Baru 2,5 bulan melatih Thailand U23. 2,5 bulan. Lolos nggak Thailand ke Piala Asia? Lolos. Jadi kalau ada pengamat kacamata bilang, Van den Burg 8 bulan nggak layak dibanding-banding. Dus, bangun kau bangun. Vietnam sama Thailand itu baru juga pelatihnya. Lolos Piala Asia. Lolos mereka Piala Asia. Jadi nggak usah bawa-bawa baru 8 bulan, Bung. Kalau tadi Indonesia misalnya poinnya 6, kalah selisih gol dari 4 runner-up terbaik. Wajar itu, wajar. Ini kita kan jadi permasalahan imbang lawan Laos. Sama Kamboja pun kita di bawah Kamboja runner-up terbaik. Jadi gagal-gagal aja. Nggak perlu buat alasan karena kehabisan alasan membela pelatih Belanda. Salam, Di Mateo. Nah, nggak usah beralasan, Bung ya. Itu udah dijelaskan. Bagaimana ada pelatih dari Thailand, pelatih timnas Thailand U23 sama baru 2 bulan setengah dia sudah bisa membawa timnya, negaranya lolos ke Piala Asia. Udah lolos itu. Bagaimana dengan yang udah 8 bulan? Kim Sang-sik 8 bulan sudah bisa meloloskan timnas U23. Bahkan dia merangkap juga dengan seniornya. Ini membuat alasan apa lagi? Anda tuh jangan kebanyakan alasan Anda itu ya. Lanjut. Dan saya rasa kita kalah terhormat. Ya kalau gagal aja sih udah. Jadi tidak ada menang kalah terhormat, nggak ada. Ini kalahnya memalukan. Ada yang janggal. Apakah ada pemain titipan di timnas U23? Kegagalan lolos ke Piala Asia ternyata menyimpan banyak kejanggalan. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa justru nama-nama penting seperti Hübner, Ivar Jenner, dan Marcelino tidak dipanggil? Apakah ada skenario yang sengaja disusun agar memberi jalan bagi pemain titipan dari pihak tertentu? Coba dengarkan apa kata Bung Harpa berikut ini. Tapi gue pengen tanya, Jenner, Hübner yang sebenarnya masih bisa dipanggil ke 23 dan Marcelino, 3 orang itulah yang lumayan mumpuni. Kenapa tidak dipanggil ke U23? Menurut informasi atau yang gue ingat, Van den Burg merasa nggak perlu. Benarkah itu? Menurut gue tuh nggak masuk akal. Nggak ada pelatih yang nggak akan mau bawa pemain terbaiknya kalau ada. Pasti semaksimal mungkin. Yes. Kalau pasti logikanya aja, kita berpikir coba logika, teman-teman. Kalau bisa dibawa yang terbaik, masa nggak usah ditinggalin kan nggak? Nah ini sayang gue nggak ada di situ. Kalau nggak gue akan tanya, ini atas rekomendasi Van den Burg atau ada orang lain yang menyuruh itu? Nah ini yang menarik kan, karena dibilangnya menurut waktu itu dibilang dia nggak usah pakai 2-3 orang ini. Artinya kalau yang benar itu, berarti dia merasa cukup dong dengan squad ini. Ya secara logika gitu, secara karena logika, 3 pemain tersebut nggak dipanggil lagi. Nggak diperlukan kan? Iya. Tapi habis itu dia nyalain anak buahnya. Nggak sinkron. Atau emang ada yang nyuruh yang lain? Okay. Nah itu, silakan jawab dengan jujur. Silakan dibantu jawab. Lebih anehnya lagi, pengamat yang dulu paling ribut teriak Sintayong out seolah paling cinta timnas. Bahkan sampai keluarganya ikut jadi sasaran bully. Tapi kini, ketika timnas justru makin terpuruk, mereka mendadak diam 1000 bahasa. Jangan-jangan kontraknya sudah habis. Atau memang sedang sibuk menikmati hasil dari kegaduhan yang mereka buat dulu? Rekan-rekan senior gue
sebagai komentator kok sekarang nggak komen-komen lagi. Kalian harus ingat, kami ini adalah profesional komentator. Jadi ketika kami menjalankan pekerjaan profesional kami mendapatkan kerjaan. Kalau dapat kerjaan berarti dapat penghasilan. Nah, jadi kalau dulu sering kasih banyak komentar, berarti sang komentator itu lagi banyak dapat kerjaan. Kalau sekarang tidak ada komentarnya, ya berarti lagi nggak ada kerjaan, nggak dapat kerjaan, atau lagi menikmati hasil pekerjaannya waktu itu. Oh alah, pantes. Berarti dulu sering diundang di TV One dan geber-geber terus, berarti banyak kontraknya dulu ya. Sekarang nggak ada di TV One dan tidak dipanggil untuk debat, berarti sudah nggak ada kontrak loh. Valentino Jebret, penyebab pundit bola sekarang diam karena kontrak sudah habis. Berarti secara tidak langsung dulu waktu zaman Sintayong melatih itu kontraknya teken terus dong ya kan, setiap timnas main kontrak ya kan, debat, setiap timnas main debat. Oh dulu pundit-pundit uangnya banyak ya karena kontrak-kontrak datang terus. Dan mafia-mafia itu juga sering membuat agenda untuk ada podcast yang tentang Sintayong atau debat di TV nasional. Ngeri sumpah, sekarang faktanya nggak ada kontrak. Pundit-pundit yang sok tahu bola itu nggak dipanggil di TV One. Khususnya buat yang lagi kangen, karena belakangan beberapa hari ini banyak yang kangen katanya sama Bung Toel. Seperti misalnya waktu saya mengkritisi Sinteyong, tentu berbeda. Ada momen, ada ruang, ada waktu, ada situasi yang berbeda. Jadi saya tidak bisa di-framing, tidak bisa diarahkan seperti itu. Jadi saya mau bilang, apa yang terjadi belakangan nggak sehat. Kita jadi publik sepak bola yang nggak bisa mengapresiasi sebetulnya. Bahwa ada kesalahan waktu lawan Laos, ya. Tapi progres penampilannya terus membaik, gitu, terutama puncaknya maksimalnya lawan Korea Selatan meski belum bisa menang, lalu gagal gitu loh. Terus dibanding-bandingkan dengan kemarin, bagaimana mungkin sebuah perbandingan logikanya yang fair kalau waktu 2023 penyisihannya lawan Turkmenistan dan juga Cina Taipei. Lawan Turkmenistan 2-0, lawan Cina Taipei 9-0. Sekarang kan beda lawannya, Laos, Makau, Korea Selatan gitu loh. Lawannya aja udah beda, materi pemainnya udah beda, lamanya pelatih mempersiapkan pemain juga udah beda gitu loh. Alih-alih memberi kritik, Bung Toel justru terlihat seperti pasang badan membela Gerald Van den Berg. Pertanyaannya, apakah Van den Berg ini memang menerima pemain titipan? Karena kita tahu Shin Tae-yong jelas anti titipan. Bahkan Nova Arianto pernah tegas mencoret anak exco PSSI yang dititipkan, sampai akhirnya ikut diserang juga. Wajar kalau muncul pertanyaan, sebenarnya Bung Toel ini bicara sebagai pengamat atau sekedar menyuarakan dari pembelaan-pembelaan ini hingga muncul satu kesimpulan atau satu narasi ya. Apakah Gerard Van den Berg ini menerima pemain titipan? Nah itu yang harus kita pertanyakan. Apakah memang di timnas sekarang itu ada pemain titipan? Nah itu saya nggak bisa jawab ya, kalau itu hanya federasi yang dan orang-orang tertentu lah yang bisa menjawabnya gitu ya, ya atau tidak gitu kata teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.